Islam dan kaum muslimin betul-betul ditindas dan dizalimi. Terasa apa tidak? Di mana-mana umat Islam betul-betul tidak dianggap, bahkan nyawa umat Islam juga dijadikan target. Rohingya, Suriah, Palestina, mana-mana negara sebutkan, pasti umat Islam yang selalu ditindas, dizalimi, dianaktirikan dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah, pada fase ini keimanan orang-orang yang beriman semakin lama semakin bertambah kuat dan membaja. Keimanan orang-orang beriman, keistiqomahan orang istiqomah semakin hebat. Tapi orang-orang yang tanggung-tanggung beragamanya, maka makin lama makin bergerak kemari, makin kelihatan luntur imannya dan menjadi orang munafik atau murtad. Pada fase ini paling banyak umatku yang murtad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih mau menyebut namanya muslim, munafik. Dan ini bermunculan di seluruh negara, di seluruh dunia. Kaum muslimin, baik, fase keempat kita sedang ada di sini, dan ini pun sudah di penghujung. Kalau ini adalah dukhan, dan kita sudah katakan tadi dukhan sebentar lagi, betul? Dajjal juga tanda-tandanya sudah hampir terpenuhi semuanya. Lalu Nabi Isa, jaraknya hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Jarak Nabi Isa dengan Ya'juj Ma'jujnya hitungan bulan, baru masuk fase kelima. Fase kelima, Islam kembali memimpin dunia, di mana khilafah dengan konsep kenabian terulang kembali. Dan ini Allah yang langsung umumkan dalam Al-Quran. Ini nggak bisa ditolak ini. Dalilnya adalah Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Nggak ada yang bisa membantah. Khilafah Islam akan memimpin dunia. Tapi khilafah ini diumumkannya di Palestina nanti, bukan di Jakarta, bukan di Bandung, ya, tapi di Palestina. Jadi Indonesia nggak usah kebakaran jenggot, nggak usah ketakutan. Justru khilafah ini memadamkan semua api perang di muka bumi. Semua ketidakadilan, semua kecurangan, semua kepalsuan, semua kebatilan, semua kezaliman, padam seluruhnya di fase kelima. Hidup di dunia di fase kelima ini bagaikan surga dunia. Allah, kata Rasulullah, Allah memuntahkan semua kekayaan yang ada dalam perut bumi. Emas berserakan di mana-mana, sehingga perbendaharaan khilafah Islamiyah penuh dengan emas. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Bahkan jangankan zakat, sedekah dan hadiah pun tidak ada yang mau menerima. Pada fase kelima nanti, tetangga mempersembahkan hadiah kepada tetangganya berupa emas di 2 telapak tangan. Emasnya menjulang begini, emas bukan beras ya. Diserahkan pada tetangganya, Pak, saya kasih hadiah Pak, tolong Pak diterima, saya mau dapat pahala. Apa kata tetangga yang menerima? Waduh, Masya Allah, kamu baik, kamu tetangga yang soleh, Masya Allah, tapi terima kasih banyak, di belakang ada 3 karung, bingung saya mau diapakan. Ini bukan dongeng, tolong baca itu riwayatnya dan hadisnya. Fase kelima, bumi makmur semakmur-makmurnya. Jadi please deh, para kecebong jangan cemas, khilafah Islamiyah kalau tegak, Anda akan kaya raya. Tidak ada yang miskin di muka bumi, nggak ada lagi pajak-pajak, nggak ada lagi. Sekolah di mana-mana gratis, semua fasilitas gratis. Dan pada masa itu kata Nabi, bencana alam juga tidak pernah terjadi sedikit pun. Arab menjadi hijau kembali. Allah betul-betul berkahi bumi di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini Al-Quran yang cerita. Ini ada orang yang sok pamer, sok pinter, gara-gara gelarnya profesor atau apa kek pokoknya. Apa katanya? Ditantang di ELC, silakan datang Abdus Somad, Adi Hidayat, Zulkifli Muhammad Ali, Felix Xiao, Profesor Yusril Ihza Mahendra, atau siapa yang pernah bicara tentang masalah khilafah Islamiyah, ditantang. Kita ingin buktikan bahwa itu adalah fiktif, bahwa itu adalah tidak benar, bla. Ya Allah ya Rabbi, baru ilmunya seujung kuku udah sombong di depan Al-Quran. Ini Al-Quran yang cerita. Hadis-hadis sahih tentang khilafah Islamiyah. Dan khilafah Islamiyah mutlak pasti akan terjadi. Anda suka atau tidak suka, Anda siap atau tidak siap. Bak matahari sebentar lagi akan terbit. Nah, para vampir dan Dracula walaupun gak suka dengan munculnya matahari tetap akan muncul. Khilafah Islamiyah tetap akan muncul. Menurut CIA, ketika pertemuan NIC tahun 2012 di New York, 15 intelijen besar negara-negara besar dunia mengadakan pertemuan, siapakah pemimpin dunia masa yang akan datang. Keputusan yang paling mengejutkan adalah menurut CIA bahwa yang akan memimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar.
Nabi berkata, dari start ke finish ini kalian akan menjalani 5 fase. 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah atau fase kenabian. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, dan ini berlangsung selama 23 tahun. 23 tahun. Ini fase pertama, disebut dengan fase nubuah, yang memimpin langsung Nabi Muhammad. Setelah ini berakhir, kata Rasul, kalian masuk pada fase kedua. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ini adalah fase khilafah dengan konsep kenabian. Ini fase kedua, khilafah dengan konsep kenabian. Bagaimana Nabi memimpin umat Islam 100% diciplak, di copy paste oleh para sahabat, dilanjutkan seperti itu. Dan fase ini berlangsung selama 30 tahun. Dan ini juga berakhir. Lalu umat Islam masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini sabda Rasulullah, umat Islam, para khalifahnya yang memimpin umat Islam sudah menggunakan sistem kerajaan, bukan lagi sistem kekhalifahan dengan konsep kenabian. Jadi kalau sang khalifah meninggal, penggantinya langsung ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, lamanya 1227 tahun. Ya. Ada 3 dinasti mengisinya, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti penutup dinasti Bani Utsmaniyah. Pada dinasti Bani Utsmaniyah inilah runtuhnya atau langsung tutup fase ketiga ini dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan, juga sudah tutup. Berarti kita sekarang ada di fase keempat. Fase keempat ini, Allahu Akbar, ternyata penutup fase keempat adalah terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Jadi di penghujung fase keempat terjadilah tanda besar kiamat yang pertama, disusul kedua, ketiga, dan ditutup oleh yang keempat. Yang pertama Dukhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Ya'jud, Nabi Isa alaihissalam, baru Ya'jud dan Ma'jud. Habisnya Ya'jud Ma'jud di tangan Allah, maka berakhirlah fase keempat. Fase keempat ini, kata Rasulullah, Islam tidak dipimpin oleh satu pun khilafah Islamiyah. Jadi pernyataan ISIS September 2014 mengumumkan khilafah Islamiyah, padahal ini fase keempat, bukan fase khilafah. Apalagi seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus zuhur, ulama-ulama di belakang meja, seluruhnya menolak bahwa khilafah Islamiyah. Ya, oke? Jangan ada anak muda yang kebawa oleh. Baik, ini fase kediktatoran. Pada fase ini Islam dan kaum muslimin betul-betul ditindas dan dizalimi.